أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa duduk lagi di Markas Pemuda Hijrah. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang buat semua anak muda Bandung. Mudah-mudahan Bandung ini menjadi salah satu di antara mercusuar dakwah di seluruh Indonesia. Ketika pemuda-pemudanya memberikan sebuah tren yang baik kepada anak muda di seluruh Indonesia dengan gaya dan style anak muda, nongkrong di masjid, mendengarkan sharing tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kayak gitu kita bisa memperbaiki iman kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yang pastinya nanti Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi kaidah dasarnya, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan manusia. Manusia di sini termasuk keluarga, tetangga, masyarakat, bahkan dengan pemimpin dengan rakyatnya, antara satu golongan dengan golongan yang lain, satu agama dengan agama yang lain. Itu semuanya diawali dengan islah ma bainana wa bainallah, memperbaiki urusan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika anak muda secara tren mulai berbondong-bondong datang ke rumah Allah untuk balikan sama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki juga urusan mereka di kantornya, di kampusnya, di sekolahnya, di gedung dewannya, di istananya, dan seterusnya dan seterusnya. Dimulai dari kita balikan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selama ini kita mutusin Allah tanpa kita sadari. Selama ini kita cuekin Allah tanpa kita sadari. Selama ini kita anggap Allah bukan prioritas dalam hidup kita tanpa kita sadari. Sehingga dengan tren anak muda mulai datang lagi ke rumah Allah, sujud sejajar antara kepalanya dengan kakinya, dan beristighfar ngajak Allah untuk balikan dalam kebaikan-kebaikan, maka Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teman-teman semuanya, malam ini kita sharing tentang diam. Benar gak sih? Benar ya? Tentang diam. Dan saya gak mau ngebahas dari sisi fikih hukum diam, terus nanti ada juga yang bertanya tentang hukum puasa diam, puasa nggak ngomong, dan seterusnya, karena memang dakwah saya agak sedikit menghindari perdebatan fikih. Kita akan coba renungkan beberapa kisah tentang diam yang ada di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 4 apa 5 gitu kisah tentang amazingnya diam itu di dalam Al-Quran. Yang menurut saya nih, setelah saya coba tadabbur beberapa ayat tentang kisah diam ini dalam Al-Quran, ternyata sama, poinnya tuh sama di antara semua kisah, bahwa diam kalau kita lakukan itu tepat dan kita punya alasan yang jelas, maka diam itu akan menjadi jalan lahirnya keajaiban dalam hidup kita. Jadi jalan munculnya keajaiban dalam hidup kita. Banyak orang yang berbicara untuk membela diri, padahal kalau dia diam, Allah yang bela dia. Kita ngebela diri kadang-kadang gak ngaruh, karena pembelaan diri kita tuh dianggap subjektif. Tapi kalau Allah yang bela dia, Allah punya banyak cara, dan Allah menggenggam hati manusia. Sehingga ketika misalnya kita ribut dengan seseorang, setelah kita menjelaskan duduk perkaranya, kita ngejelasin yang sebenarnya terjadi apa, udah cukup diam. Dan jangan melanjutkan perdebatan. Kenapa? Biar nanti sisanya Allah yang akan beresin. Nah, ini butuh apa untuk bisa kayak gini nih? Butuh iman. Karena kalau kita imannya lemah, kita kayak agak meragukan Allah bakal ngebelain kita, padahal kita dalam posisi yang benar. Mungkin kita akan terus-terusan bela diri. Kita akan tulis panjang sampai di scroll, kita akan narasi dengan kata-kata, kita akan berdebat, kita akan kerahkan semua teman-teman yang bisa ngebelain kita, kita akan cari semua argumen, kita akan cari semua kesalahan dia dibalikin.
semua cara ini adalah cara orang untuk membela diri dengan cara berucap. Ternyata di Al-Quran Allah pernah menceritakan kepada kita cara membela diri dengan diam. Bahkan kadang-kadang ketika kita membela diri dengan berucap, justru Allah menjauhkan dirinya dari kita. Allah pergi. Kenapa Allah pergi dari kita, berpaling dari kita? Karena saat kita membela diri dengan berucap, dengan ngomong, dengan broadcast, dengan komen, dengan bikin caption dan seterusnya, kadang-kadang di dalam kata-kata kita itu ada hal yang justru nggak benar, ada yang bohong, terpaksa gitu. Akhirnya gara-gara pengen bela diri kita jadi bohong, gara-gara pengen bela diri kita jadi cari-cari kesalahan orang lain, gara-gara pengen bela diri kita jadi buka aib, gara-gara pengen bela diri kita jadi melebih-lebihkan sesuatu yang harusnya nggak kayak gitu. Artinya justru karena kita berucap, karena kita ngomong malah jadi salah.